Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Alfionita Rahmadani dengan NPI 11520000069 dari kelas Public Speaking G, dosen pengampu Bapak Widiatmo Eko Putro. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya skill public speaking bagi masa depan mahasiswa. Tentunya mahasiswa di luar sana atau para mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar public speaking lebih lanjut dapat menonton video ini. Nah teman-teman, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai public speaking, apa sih yang kalian ketahui tentang public speaking tersebut? Public speaking merupakan sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, pesan, dan juga pendapat yang bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, dan mempengaruhi yang dilakukan di depan audiens atau di depan umum dengan metode dan struktur tertentu. Nah, itu tadi adalah pengertian secara singkat mengenai public speaking. Apakah bisa dipahami? Bagi mahasiswa, memiliki skill public speaking adalah sesuatu hal yang perlu untuk dilakukan. Ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, pastinya pembelajaran tentang public speaking adalah sesuatu hal yang utama. Hal ini penting ketika kita hendak melakukan presentasi, mengerjakan tugas, kemudian terjun di masyarakat pada saat KKN, dan tentunya skill public speaking ini juga sangat penting untuk persiapan masa depan mahasiswa. Semuanya jelas akan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, lalu mengapa sih mahasiswa perlu punya skill public speaking yang baik? Alasan yang pertama yaitu tuntutan tugas kuliah dari dosen. Banyak tugas kuliah mahasiswa yang mempersyaratkan presentasi. Hal ini akan terus berlangsung dari awal semester 1 hingga semester akhir perkuliahan. Mahasiswa dituntut untuk mampu memaparkan hasil pekerjaannya secara runtut dan secara logis di hadapan dosen dan teman-teman kuliahnya. Dan yang kedua, sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan seorang mahasiswa untuk menjalani peran ini adalah public speaking. Dengan kemampuan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menyampaikan informasi, ide, gagasan secara efektif, menarik, argumentatif, persuasif, dan inspiratif kepada masyarakat. Nah, alasan selanjutnya, mahasiswa akan dihadapkan pada sidang skripsi. Hal ini akan sama seperti saat kita melakukan presentasi di depan kelas. Namun, bedanya adalah mereka harus menghadapi presentasi ini sendiri tanpa bantuan dari teman-teman dan harus menghadapi beberapa dosen dalam menyampaikan materi skripsi tersebut. Nah, alasan yang terakhir yaitu menghadapi dunia kerja. Mahasiswa yang memiliki keterampilan public speaking yang baik akan lebih mudah dan percaya diri dalam menghadapi wawancara kerja. Kemampuan public speaking adalah modal dalam menghadapi kehidupan bisnis, sosial, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah alasan mengapa seorang mahasiswa harus memiliki skill public speaking yang baik. Setelah kalian mengetahui alasan mengapa skill public speaking yang baik sangat diperlukan untuk mahasiswa, lalu menurut Anda, apakah skill public speaking sangat diperlukan untuk kehidupan mahasiswa di masa mendatang atau di masa depan? Ya, jawabannya adalah iya. Karena pada masa mendatang, ketika Anda mulai untuk mencari pekerjaan, yang dinilai pertama kali adalah cara Anda berbicara.
Kemudian, baru skill lainnya yang Anda punya. Selain itu, kemampuan public speaking ini sangat penting untuk Anda ketika Anda mulai bekerja, seperti pada saat bertemu dengan klien, atasan, dan pada saat meeting. Namun, tidak hanya berguna di dunia pekerjaan, public speaking ini juga berguna untuk bersosialisasi dengan siapa saja dan di mana saja. Maka dari itu, skill public speaking bagi mahasiswa sangat dibutuhkan dan penting untuk masa mendatang atau masa depan. Nah, jika skill public speaking penting untuk kehidupan mendatang, lalu apa saja sih manfaat mempelajari public speaking di masa mendatang? Mempelajari public speaking ini sangat penting untuk kehidupan mendatang, dan beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, untuk dipekerjakan dan maju dalam karir teman-teman. Setelah Anda berhasil menyelesaikan gelar sarjana, tugas hidup teman-teman yang sekarang dan yang menakutkan berikutnya adalah menemukan pekerjaan yang bagus, yang mengarah pada karir yang bagus dan menanjak. Tentu saja, HRD ingin merekrut dan bekerja dengan komunikator yang baik. Bahkan mereka terus melapor bahwa keterampilan komunikasi yang baik, seperti berbicara di depan umum dan kemampuan presentasi, adalah kualitas yang paling penting dalam dan diinginkan yang dapat dimiliki oleh seorang kandidat. Kursus atau program studi public speaking akan membuat Anda kandidat pekerjaan yang jauh lebih diminati. Dan yang kedua, yaitu untuk memperkuat keterampilan berpikir kritis. Nah, teman-teman, mempelajari public speaking adalah kesempatan bagi Anda untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang relevan dengan semua profesi dan situasi kehidupan. Kenyataannya adalah keterampilan komunikasi lisan yang efektif memiliki aplikasi yang tidak terbatas sehubungan dengan materi pelajaran. Dan itu adalah aset yang diperlukan di semua bidang studi dan pekerjaan. Misalnya seperti mempelajari pola umum organisasi untuk pesan lisan, mempertajam kesadaran Anda tentang pola umum pemikiran manusia. Dalam artian, Anda belajar untuk mengenali hubungan logis antara bagian yang setara dengan keseluruhan, di antara serangkaian tindakan atau peristiwa terkait, kemudian antara sebab dan akibat, dan antara masalah dengan solusinya. Nah, yang ketiga ini yaitu mengurangi rasa kecemasan ketika berbicara dan meningkatkan kepercayaan diri. Jika Anda pernah berbicara kepada audiens, kemungkinan besar Anda telah merasakan setidaknya demam panggung. Reaksi umum dan kompleks ini melibatkan rasa takut, resah, ketegangan, dan kegugupan. Selain strategi spesifik ini, mengurangi kecemasan berbicara di depan umum, salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa semakin Anda berlatih dan berhasil menggunakan serangkaian keterampilan, Anda akan semakin mengalami sedikit kecemasan. Selanjutnya, ketika Anda dapat mengasah public speaking Anda, maka perlahan demi perlahan, komunikasi dan kemampuan berbicara Anda akan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan yang keempat, yaitu untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada orang lain. Dalam banyak kelas berbicara di depan umum, mahasiswa belajar untuk memberikan kritik yang membangun kepada rekan-rekan mereka, keterampilan yang berguna, dan seumur hidup. Sebagai seorang mahasiswa yang ingin memiliki skill public speaking yang baik, maka terdapat beberapa cara
untuk mengembangkan skill public speaking yang baik bagi mahasiswa untuk dikuasai. Di antaranya yaitu yang pertama, sering melakukan diskusi bersama teman sekelas atau kelompok tugas. Nah, sebenarnya belajar public speaking ini bisa dilakukan tidak hanya di kampus saja atau di lingkungan formal, melainkan Anda juga bisa belajar di waktu seperti sepulang kuliah atau mengerjakan tugas kelompok Anda. Nah, Anda dapat bertemu dengan sekaligus berdiskusi di sana mengenai hal apa saja yang ditugaskan. Nah, hal tersebut juga masuk ke dalam kegiatan belajar public speaking karena terdapat suatu interaksi antara kalian dengan teman kalian yang menyebabkan kalian ini saling berbicara satu sama lain. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yaitu memiliki impian dan cita-cita. Nah, wajib bagi setiap orang atau setiap mahasiswa untuk memiliki impian dan cita-cita yang ingin digapai. Nah, dengan adanya impian dan cita-cita, Anda akan tahu arah kedepannya Anda mau kemana. Misalnya, suatu hari Anda ingin menjadi seorang pemimpin, maka Anda akan dari awal mempersiapkan diri Anda, dan karena seorang pemimpin wajib memiliki skill public speaking yang baik, maka mau tidak mau Anda akan atau harus belajar skill public speaking dari sekarang atau dari saat ini. Nah, yang terakhir yaitu sering melakukan presentasi. Bukan hanya bertanya saja kepada dosen. Sebagai seorang mahasiswa, Anda juga dituntut untuk berani melakukan presentasi. Menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari di depan dosen dan teman-teman sekelas. Setiap kali melakukan presentasi, Anda juga harus berani mengambil bagian yang paling menonjol, misalkan seperti pemateri. Agar nantinya peluang Anda untuk belajar dan melatih kemampuan berkomunikasi Anda itu semakin besar dan semakin terlatih sehingga kalian atau Anda menjadi lancar berkomunikasi di depan umum dan publik. Nah, materi tadi adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan pada kalian. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, baik secara verbal maupun non-verbal, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.